Halo, perkenalkan nama saya Arif Rizky. Dengan di sini saya akan melanjutkan analisis dan refleksi terkait kasus yang dialami oleh Abu Janda. Langsung saja kita masuk ke analisisnya. Di dalam analisis, di mana teori bimbingan kelompok ini dalam kasus Abu Janda, yaitu ada tahapan perkembangan kelompok yang dibuat oleh model Tuchman. Di mana dalam teori Tuchman itu terdapat tahap farming atau pembentukan. Nah, di dalam acara tersebut itu Abu Janda itu diundang dan berkumpul dalam satu forum acara TV. Lalu tujuan awalnya itu mereka itu saling diskusi dan menentukan topik tertentu terkait masalah tersebut. Terus terlihat adanya kesepakatan aturan serta komunikasi. Jadi masalah itu tidak ada ground rules yang jelas sejak awal. Lalu yang selanjutnya storming atau konflik. Di tahap ini tuh terlihat kasus mulai muncullah kasus, yaitu muncul perbedaan pendapat yang tajam, adanya penolakan terhadap kehadiran narasumber, terus konflik terbuka hingga pengusir. Nah, jadi itu di situ Abu Janda tuh diusir. Nah, setelah itu ini adalah masuk ke tahap storming atau konflik di dalam bimbingan kelompok. Yang selanjutnya adalah norming, pembentukan norma. Nah, di tahap ini tuh tidak benar-benar mencapai dengan baik karena kelompok itu gagal membangun kesepahaman. Jadi tidak ada yang paham itu antara Abu Janda dan narasumbernya itu tidak satu pemahaman. Lalu tidak ada aturan yang sepakati untuk mengelola konflik seperti seharusnya tuh di awal tuh mereka itu membuatkan kesepakatan seperti untuk saling menghargai, lalu komunikasinya juga dijaga dan tetap profesional. Nah, kita ada masuk ke tahap forming, yaitu pelaksanaan di mana diskusinya ini tidak berjalan secara efektif karena tadi terlihat ada penolakan dan tidak ada sepemahaman. Lalu tujuan acaranya itu diskusi tapi tidak produktif, artinya itu tidak tercapai, di mana kelompok itu gagal mencapai tahap performa yang optimal. Nah, di dalam adjourning yang terakhir itu pengakhiran itu terjadi secara tidak sehat, konfliktual. Jadi mereka saling mengejek, saling menghina. Itu juga ditandai dengan pengusiran. Nah, oleh hostnya itu diusir, Abu Jandanya itu diusir dan mereka saling adu cekcok. Nah, seharusnya itu yang baiknya penutupan itu dilakukan dengan evaluasi dan penghormatan. Nah, di dalam analisisnya itu terdapat peran dalam bimbingan kelompok, di mana peran ini adalah peran pemimpin atau leader konselor. Nah, seharusnya ini peran pemimpinnya itu mengatur dinamika kelompok, menengahi konflik, lalu menjaga suasana agar tetap kondusif. Pada kasus ini tuh peran pemimpin tuh kurang optimal dalam mengelola konflik dalam acara TV. Lalu dinamika kelompok, di mana dominasi emosinya itu dibanding rasionalitas, kurangnya empati, lalu adanya labeling dan prasangka. Nah, ini tuh menunjukkan banget bahwa dinamika kelompoknya itu tidak sehat. Lalu keterampilan yang kurang, kelompok ini kurang memiliki komunikasi asertif, kontrol emosi, kemampuan resolusi konflik. Nah, di sini saya akan lanjut ke bagian refleksi. Di dalam refleksi pada kasus ini, pemahaman dari yang materi saya telah amati, itu saya memahami bahwa teman itu tidak hanya konsep tetapi nyata terjadi. Tahap storming adalah fase krusial yang menentukan keberhasilan kelompok. Nah, refleksi dalam praktik bimbingan kelompoknya yaitu penting sekali membuat aturan sejak awal atau kontrak kelompok. Yang selanjutnya perlu teknik seperti active listening, empathy building, conflict management. Nah, dari kesimpulannya yang telah saya amati dari kasus Abu Janda ini, itu tuh menunjukkan bahwa kegagalan mengelola emosi dinamika kelompok menyebabkan konflik yang terbuka. Tahap storming yang tidak berkelola menghambat pencapaian tujuan kelompok. Dalam teori bimbingan kelompok tuh keberhasilan kelompok sangat ditentukan oleh peran pemimpinnya, komunikasi yang sehat, lalu serta kemampuan mengelola konflik. Mungkin segitu saja penjelasan dan pengamatan yang sudah saya lihat dan saya amati. Sekian dan terima kasih.